Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Indonesia yang tumbuh 7,07%, kata pemerintah gitu ya. Nah, ini kan kemarin tuh begitu ya, para menteri ya, para politisi yang pro pemerintah rame-rame tuh bahwa Indonesia telah membaik ekonominya, tumbuh 7,07%. Ini kan bermulanya dari kepala BPS ya yang memunculkan data ya bahwa ekonomi kita memang tumbuh 7%. Tapi benarkah demikian ya? Coba kita lihat ya. Faktanya ya di lapangan itu ya rakyat banyak yang nggak makan ya. Terus juga dagangan nggak laku, kemudian UMKM banyak yang mengibarkan bendera putih. Puncak 7 Agustus 2021, jalur puncak sudah mengibarkan bendera putih. Bertanda apakah saudara-saudara? Jalur puncak sudah mengibarkan bendera putih. Lapak-lapak yang biasanya ramai sudah mengibarkan bendera putih. Bahkan pengusaha-pengusaha besar ya di raksasa itu Giant kemarin terpaksa tutup dan memberhentikan 7.000 karyawannya. Lapangan pekerjaan jadi kurang. Kok bisa 7%? Dari mana gitu. Jadi ini secara statistik ya mempercantik keadaan, atau dengan kata lain pencitraan ya, seakan-akan ekonomi kita baik ya, tumbuh 7% gitu. Kita ingat ya, Mei itu Presiden pernah bilang bahwa ekonomi akan tumbuh 7%. Bisa dibayangkan, akhirnya rapatlah di istana. Jangan lupa ya, saya kan pernah bilang bahwa ekonomi kita akan tumbuh 7%. Maka sibuklah statistik. Oke, kita bikin ini rumus, kita bikin formulanya agar menghasilkan 7%. Dia melakukan perbandingan dengan triwulan 2 2020 yang mana pertumbuhan ekonomi kita itu minus 5,32% ya. Coba kalau dibandingkan dengan sebelum Covid, triwulan 2 2019 yang mana pertumbuhan ekonomi itu 5,05%. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelum Covid, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita itu bukan 7% seperti kelihatannya, tetapi 2%. Dan ini pun dipicu oleh konsumsi yang meningkat secara drastis karena PPKM dan PSBB ini. Selain itu juga dipicu oleh relaksi pajak ya, pajak barang mewah PPNBM itu. Kemudian juga dipicu oleh ekspor. Nah, pertumbuhan ekonomi ini triwulan 3 nanti bisa dipastikan tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena Indonesia sekarang menjadi epicentrum Covid dunia. Yang mana banyak negara lain telah melockout Indonesia sehingga akan berpengaruh terhadap ekspor. Nah, ekspor akan berkurang. Otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berkurang ya. Kemudian juga orang tabungannya udah habis, itu bisa dipastikan juga konsumsi akan turun ya. Kalau mau bikin perbandingan ya, bikinlah yang lebih ekstrim ya. Misalkan begini, ekonomi Indonesia tumbuh 1000%. Dari mana itu data 1000%? 1000% itu kalau kita bandingkan dengan tahun 1799 saat POC baru bangkrut ya. Kalau 1799 sampai sekarang ya itu jelas pertumbuhan ekonomi kita memang 1000% ya. Meroket ya. Meroket ya. Sebenarnya yang meroket ini bukan ekonomi tapi Covid yang meroket. Akhirnya makan bersepatu rakyat ya. Selama Covid ini tidak selesai, ekonomi kita itu tidak akan bisa tumbuh dengan solid ya, dengan kuat. Kenapa? Karena ya misalkan nanti ya kita jangan berharap lah ada gelombang berikutnya gitu. Nah kalau misalkan ada juga gelombang berikutnya, ya ekonomi kita misalkan baru naik tumbuh dihantam oleh gelombang berikutnya, ya turun lagi gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini ya, yaitu kita harus selesaikan dulu masalah kesehatan. Dengan apa? Memakai masker setiap hari, protokol kesehatan diikuti ya. Kemudian yang paling utama sebenarnya ini kebijakannya. Kebijakan pemerintah itu mestinya lockdown ya. Apakah sekarang sudah terlambat lockdown? Nah, itu kita mesti kaji lebih dalam lagi ya. Kita harus lihat dulu PPKM ini apakah ini efektif atau tidak ya. Tapi kan pemerintah sudah bilang itu ini kurang efektif tapi masih dilanjutin. Ya itu juga kita bingung ya. Kenapa bisa masih dilanjutin? Nah, padahal sudah tahu nggak efektif ya. Jadi ya selain itu juga ya berhentilah ngasih-ngasih ilusi yang seakan-akan ekonomi kita telah baik gitu.